beliau katakan bahwa dia sebenarnya membuat video ini bukan untuk pribadi, tapi untuk kelangsungan bergereja itu sendiri. Oke, terus kalau dia bilang, ya lanjut dulu. Tapi untuk kelangsungan gereja itu sendiri dengan tujuan bahwa Tuhan mau gereja itu kan harus bersatu, dengan memakai ayat dari Yohanes yang mengatakan Bapa dan Aku adalah satu. Jadi sebenarnya beliau bukan mau membela diri, tetapi ini demi kehidupan bergereja supaya bersatu. Bagian itu saya dengar, tapi Nona salah, bukan ayat Aku dan Bapa adalah satu. Biarlah mereka menjadi satu. Itu doa Tuhan Yesus di Yohanes 17. Bagian itu saya dengar. Ya. Tapi kalau dia mengatakan dia melakukan demi keberlangsungan gereja, ya, lalu apakah dia tahu pasti bahwa saya melakukannya bukan untuk keberlangsungan gereja? Kalau saya melihat, saya mau supaya umat ngerti yang benar yang mana. Karena saya tahu ada banyak ajaran yang melenceng. Lalu saya beritahu ini ajaran melenceng, ini dasar Alkitabnya begini. Apakah saya tidak melakukan untuk keberlangsungan gereja? Ini yang memang Yohanes 17, Tuhan Yesus bilang, biarlah mereka jadi satu. Tapi kita tidak boleh hanya melihat satu ayat, lalu menutup mata terhadap ayat yang lain. Prinsip tafsir Alkitab itu tidak boleh begitu. Nah, karena itu maka, kalau kita memang harus satu, tapi kebenaran dan kesalahan itu tidak bisa satu. Kebenaran dan kesesatan tidak boleh bersatu. Ini yang tadi kan saya bilang, kalau perbedaannya tidak mendasar, abaikan perbedaan itu dan kita bisa bersatu. Macam saya diundang khotbah di mana-mana walaupun ajarannya tidak sama. Tapi kalau sepanjang ajarannya tidak fundamental, no problem lah. Ya, biarkan aja. Mau sementara saya diundang khotbah di gereja mereka, pas pujian penyembahan mereka bahasa roh semua, saya biarkan saja. Walaupun saya tidak setuju dengan bahasa roh seperti itu, saya biarkan saja. Tapi kalau perbedaan itu pada hal yang paling mendasar, fondasi Kristen, dan kita harus bersatu, itu kan perbedaan. Kalau sekedar salah tafsir bisa, tapi kalau kesalahannya pada hal yang mendasar, itu bukan hanya salah, itu sesat. Dan haruskah kita bersatu dengan kesesatan? Karena Tuhan Yesus bilang, biarkanlah mereka jadi satu. Konteksnya apa? Itu murid-murid Yesus. Ya kan? Artinya mereka diajar oleh Yesus, ajaran mereka sama. Kalaupun berbeda, itu perbedaan yang non-fundament. Tapi kalau ajarannya menyesatkan, ajaran sesat itu datang dari mana? Dari setan. Setan itu gelap. Coba baca 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ekornya, bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Ya. Kalau satu ajaran itu ajaran sesat, itu gelap. Jangan pikir, kalau ajaran sesat pasti suruh bunuh orang, suruh mencuri, suruh merampok. Tidak, itu terlalu naif kalau berpikir hanya seperti itu. Ajaran sesat itu beda tipis dengan ajaran yang benar. Makanya Tuhan Yesus itu bilang, hati-hatilah para nabi palsu, seperti mereka menyamar seperti domba, padahal mereka serigala yang buas. Mereka menyamar. Karena menyamar itu maka beda tipis. Orang kalau mau bikin uang palsu, kalau uang asli warna merah, bikin uang palsu warna apa? Merah. Lalu bikin uang palsu warna hijau, hanya orang bodoh, orang gila saja percaya. Ya kan? Pemalsu hebat adalah warnanya mesti sama, ukurannya mesti sama, ketebalan mesti sama, panjang lebarnya mesti sama, gambar apa di situ mesti sama, semua detail sama. Nanti baru pada aspek yang tidak terlihat itu baru palsu. Dan mata orang awam tidak akan tahu bahwa itu uang palsu. Hanya orang yang terlatih yang begitu raba palsu. Sekarang kalau Nona bawa uang palsu, Tek tidak tahu, Tek pikir uang benar, uang asli, saya pegang. Nona, uang palsu. Lalu Nona bilang, jangan menghakimi.
Ditolong kok disuruh menghakimi. Ini, Ya. tolong teh. Ini uang palsu, jangan menghakimi, jangan mau benar sendiri. Loh, dikasih tahu ini uang palsu nih, kok marah? Nah, karena itulah maka kita harus, dia beda-beda tipis. Nah, karena itulah kita jangan terlalu berpikir bahwa pasti harus frontal perbedaannya. Tidak. Dan terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Ingat, Tuhan Yesus bilang, hendaklah kamu satu ya, biarlah mereka menjadi satu. Kalau kita bicara hikmat, Yakobus berbicara hikmat, ada namanya hikmat dari atas. Nah, coba kita lihat hikmat dari atas, coba lihat di Yakobus pasal 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, dan tidak memihak dan tidak munafik. Oke, ulangi kalimat pertama. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Pertama-tama harus murni. Kedua, selanjutnya pendamai. Jadi murni sama pendamai mana lebih dulu? Murni sama damai mana lebih dulu? Murni. Jangan balik, damai dulu, tidak murni tidak apa-apa. Tidak bisa, harus murni. Baru damai. Kalau tidak murni, tidak damai juga tidak apa-apa lah. Daripada kita berdamai dalam ketidakmurnian. Ya kan? Lebih baik kita, kalau murni sama-sama murni, oke, kita berdamai. Tapi kalau satu murni, satu tidak murni, bagaimana kita berdamai? Itu seolah-olah kita mengawinkan kemurnian dan ketidakmurnian. Ya. Lalu juga sekarang saya ambil contoh ya. Ini bukan masalah kesesatan, hanya kesalahan. Kasus Petrus dan Paulus. Itu ada masalah itu. Ya, ada masalah. Mari coba lihat untuk jelasnya di Galatia pasal 2. Coba lihat Galatia 2 mulai ayat 11 sampai 14. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Oke, sabar. Ini yang ngomong adalah Paulus ya? Ya. Waktu Kefas itu Petrus, datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab dia salah. Terus? Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat, tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Terus? Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua. Sabar, berkata di mana? Di hadapan mereka semua. Di hadapan mereka semua. Apakah Paulus kenapa tidak bicara secara pribadi? Kenapa tidak bahas di grupnya Paulus sendiri? Tapi tegurnya di mana? Karena itu menyangkut dengan banyak orang. Itu mempengaruhi banyak orang. Maka ditegur di hadapan mereka semua. Bilang apa? Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Kenapa Paulus harus tegur Petrus ya? Bukankah diam-diam saja, berdamai saja? Hak apa menghakimi Petrus salah? Karena Petrus omong di banyak orang. Mengikuti pandangan pendeta ini harusnya diam-diam aja lah. Ya. Supaya aman. Aman lah daripada tegur di muka umum lagi menyakiti. Ya. Mending diam-diam aja lah atau bahas sendiri-sendiri lah. Tak usah tegur Petrus. Ini kan lihat ya. Kalau orang hanya pegang 1-2 ayat, ngomong itu kelihatannya benar. Tapi hermeneutics, ilmu tafsir yang baik itu jangan hanya lihat 1-2 ayat, lihat semua. Dan ternyata ini menegur, ini tegur di muka umum loh. Karena mempengaruhi. Nah sekarang kalau ada orang bikin kesalahan atau kesesatan yang mempengaruhi banyak orang Kristen di medsos, tegurnya di mana?
Bahas di mana? medsos. Ya di medsos juga lah. Ini ada kaitan kakak berarti Ya. tentang apa namanya menegur. Memang beliau juga mengatakan kalau mau mengarahkan orang, panggil orang tersebut, diskusi dengan dia, dan mereka beliau menggunakan ayat dari Roma 14 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan dengan 5-6 yang intinya beliau bilang terima salah yang lemah iman tanpa mempersoalkan pendapat. Itu bagaimana? Gini, panggil bagaimana? Kalau itu masalah pribadi, oke. Tuhan Yesus juga mengajarkan kalau ada saudara mau berbuat dosa terhadap engkau, panggillah, tegurlah Secara empat mata. secara empat mata. Tapi tadi kita lihat ya, Paulus panggil Petrus empat mata atau tidak? Tidak. Tegur di mana? Depan Berapa hadapan mata? mereka semua. Banyak mata. Banyak yang ada mata. saat itu. Berarti Paulus salah dong, tidak taat Tuhan Yesus. Tidak, itu berarti ada kasus yang harus ditangani empat mata, ada kasus yang harus ditangani muka umum. Harus bisa bedakan. Nah, coba kalau baca baik-baik, apabila saudaramu berbuat dosa terhadap engkau, berarti itu masalah pribadi. Jadi kalau Teh dengan Nona punya masalah pribadi, jangan hajar di medsos. Panggil. Ya kan? Tapi kalau Teh bikin ajaran menyesatkan di medsos dan semua orang yang dengar, lalu Nona hanya panggil empat mata, lihat terus begitu banyak mata yang sudah lihat bagaimana? Siapa bertanggung jawab? Stresnya sudah bertobat, yang lain malah kan Ya, nanti yang menyesatkannya bertobat, yang tapi begitu mau mengatasi yang tersesatkan kan susah. Jadi kalau dia bilang suruh panggil empat mata itu kan makanya harus lihat konteks. Tapi lagian juga saya berpikir Kak, kalau misalnya dia sudah tersebar di medsos, tidak semua orang ada di sekitar kita yang kita bisa tegur. Kalau misalnya yang ada di luar daerah, bagaimana Ya, cara itulah. kita memberitahu itu kebenaran? Kalau bukan lewat medsos, karena harus lewat medsos kembali toh. Ya, Maka kita lewat medsos pun belum tentu, dia bisa membaca lagi atau ya, belum tentu orang yang sudah melihat khotbah yang salah itu atau ajaran salah, lihat kita punya yang benar. ya. Ya, tapi minimal ada orang yang mendengar. ya. Tapi kakak coba saya mau tanya, apakah mungkin beliau ada sempat hubungi kakak secara pribadi? Kalau menurut Tidak juga. ini kan Makanya seharusnya dia kontak saya pribadi, dong. Ya, Tahu tidak kontak ya. juga. Tahu-tahu sudah hajar di Di medsos. Nah, begitu. Nah, tadi kalau katanya berapa? Kalau dibilang Roma. Diambil dari kitab Roma. Roma 14 ya. Coba Teh bacakan dulu. Baca lengkap saja Roma 14 ayat 1 sampai 6. Oke. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapat. Ya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Nah, kita pertama-tama harus ngerti konteks mengapa ayat ini keluar. Ingat bahwa kekristenan perdana itu mempertemukan orang Yahudi dan non-Yahudi. Ya. Nah, orang Yahudi ini sudah hidup ribuan tahun dengan hukum Taurat mereka. Hukum Taurat itu mempunyai banyak aturan. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Pokoknya dengan segala macam aturan hukum seremonial yang terlalu ketat. Ya, tidak boleh makan darah, macam-macam. Tapi orang non-Yahudi karena tidak punya hukum Taurat, mereka tidak ada problem dengan itu. Nah, sekarang setelah mereka sama-sama percaya pada Yesus, bertemulah mereka. Tapi orang Yahudi ini karena walaupun
Paulus sudah mengajarkan bahwa di dalam Kristus kita sudah merdeka dari hukum seremonial, makanya mau makan apa makan saja, tidak apa-apa. Sudah yang halal haram sudah tidak ada. Mau makan. Tapi orang Yahudi ini karena sudah ribuan tahun, bagaimanapun juga ada semacam rasa geli ya, atau jijik ya. Itu yang terjadi kasus Paulus tadi dengan Petrus tadi. Petrus ini makan bersama. Tapi begitu lihat ada orang Yahudi yang dia pikir, jangan-jangan mereka anggap saya bagaimana ya, langsung menghindar. Itu yang Paulus anggap sebagai kemunafikan. Wajar karena memang orang Yahudi ribuan tahun sudah seperti itu. Karena itu biarpun mereka sudah jadi Kristen dan diajarkan bahwa mestinya boleh, tapi mereka tetap geli dan akhirnya tetap bilang tidak boleh makan. Sedangkan orang Yahudi bilang boleh. Nah, sebenarnya masalah makan ini kan hal kerajaan Allah itu bukan soal makan minum menurut Paulus. Jadi ini hal remeh sekali. Dalam hal seremeh ini, ya lu mau makan-makanlah. Tidak makan juga tidak apa-apa. Ya, maka ini dalam hal yang sangat sepele. Dalam hal sangat sepele, makanya seperti adanya toleransi bahwa ini betul-betul berkaitan dengan makanan halal haram yang dipersoalkan orang Yahudi itu bisa muncul di dalam ayat 14-nya. Coba lihat ayat 14. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Nah, jadi ini hanya misalnya ya, kalian berdua orang Yahudi tidak memakan. Ya, kalau saya orang non-Yahudi ya makan saja. Kita dua bertentangan. Padahal sebenarnya hal kerajaan surga bukan soal makan minum. Maka datanglah Paulus. Sudahlah, atau ini aja, Yahudi, non-Yahudi. Tidak mau makan, ini makan. Maka saya, Paulus ya, mau makan-makanlah, tidak makan tidak apa-apa. Ini hanya masalah remeh. Toh, masalah kerajaan Allah bukan soal makan minum. Tapi lu mesti sadar, saudaramu yang Yahudi itu memang dari dulu memang begitu. Dia belum mengerti soal kemerdekaan di dalam Kristus dari hukum seremonial. Imannya lemah, terimalah imannya, terimalah dia. Ya, dia imannya masih lemah. Terimalah dia, tak usah percakapkan pandangannya. Toh itu hal yang tidak terlalu penting. Gitu ya. Itu konteksnya. Jadi konteksnya ini soal makan minum dan hal remeh. Ini tidak boleh ditarik keluar kepada semua hal yang penting. Ya, kalau tarik keluar pada semua hal yang penting, maka itu jadi susah. Lalu begini, dia bilang, terimalah saudaramu yang lemah. Ayat itu bicara iman lemah atau iman salah? Iman. Lemah, bukan salah. Nah, kalau mengikuti kata pendeta ini artinya salah pun ya terimalah, tidak usah percakapkan, ya kan? Terimalah, tidak usah percakapkan. Terserah dia mau percaya Alkitab firman Allah atau tidak. Terimalah, tidak usah percakapkan, tidak usah dibahas. Terserah dia mau percaya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Terimalah, tidak usah dibahas. Ya, terserah dia percaya orang mati itu selesai atau ada hidup setelah mati. Terimalah, jangan percakapkan. Dia mau percaya ada surga atau neraka. Terimalah tanpa percakapkan. Ya, dia mau percaya Yesus itu Tuhan atau tidak, terimalah. Ya, dia mau percaya neraka itu kekal atau sementara, terimalah. Ya, nah, lalu sekarang kita tanya, kalau begitu pendeta ini konsisten tidak? Kalau terimalah, tidak usah percakapan, kenapa dia tidak terima saya? Dan diam, tidak usah percakapan, malah dia percakapkan saya panjang lebar. Ya, percakapan lagi di YouTube lagi. Ya kan? Artinya ini orang tidak konsisten. Kalau dia konsisten, terimalah saudaramu tanpa mempercakapnya. Sudah terima saya dengan segala kelebihan kekurangannya, tidak usah percakapan, tidak usah bikin YouTube. Malah saya lihat YouTube dia yang lain mempersoalkan kesaksian saya yang saya angkat peristiwa khotbahnya Pak Tong. Yang hal yang tidak penting. Lalu terus kenapa dia percakapkan? Terimalah. Tidak konsisten ya, dong. Mestinya terimalah. Ya. Nah, kalau sudah begini artinya kau mau sesat macam apa, terimalah, tidak usah percakapkan. Nah, kita diam-diam semua sudah. Ya. Jadi ini
jangan perlebar. Kalau Alkitab membicarakan masalah toleransi seperti itu dalam urusan makan, karena urusan makan tidak penting dalam kerajaan Allah. Tapi urusan ajaran itu penting. Nah, ini namanya penggunaan ayat secara out of context, di luar konteks. Ya. Nah, kalau dibedah begini kita bisa lihat orang paham Alkitab atau tidak, paham cara menafsir Alkitab atau tidak. Oke? Ya. Ini ada berkaitan tentang apologia. Ya. Jadi beliau katakan bahwa sebenarnya apologia itu hanya bagi orang yang bukan pengikut Kristus. Karena dicontoh kalau Paulus menentang itu kepada orang-orang yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau misalnya mau mempublikasikan sesuatu, harusnya jelas kepada orang yang tidak mengakui Yesus. Kalau orang yang sudah percaya Yesus, tidak usah kita bertentangan lagi. Bagaimana dengan kalau mereka mengakui Yesus tapi Yesusnya lain? Ya, Alkitab jelas membicarakan ada Yesus lain. Nah, ini yang saya bilang, apologetik itu tidak melulu eksternal, tapi internal juga. Karena musuh yang menyerang iman Kristen itu bisa musuh dari luar, tapi bisa dari dalam. Justru yang dari dalam itu bahaya, karena munculnya ajaran-ajaran sesat. Nah, kalau kita hanya konsentrasi apologetik hanya dari luar, lalu di dalam kita diam semua, terimalah, abaikan, tidak usah bercakapkan, ya sesat semua orang nanti jadinya. Ya. Lagian pula, coba 1 Petrus 3:15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, perhatikan ayat itu, untuk memberi pertanggungan jawab. Kata pertanggungan jawab itu bahasa Yunaninya adalah apologia, sebuah pembelaan. Tentang apa? Tentang pengharapan yang ada padamu. Nah, pengharapan yang ada pada kita ini bukan hanya melulu tentang ketuhanan Yesus. Ya, tapi dengan kata lain ini adalah semua yang kita percayai. Ya, kita percaya Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan. Pada saat yang bersamaan, orang-orang pluralisme itu bilang tidak. Ya, semua agama bisa menyelamatkan. Terus diam-diam aja, terimalah, ya, tanpa mempercakapkan. Susah. Jadi apologia itu bukan hanya urusan keluar untuk menghadapi orang-orang tidak percaya, ke dalam untuk menghadapi penyesatan. Ya. Jadi dari dalam atau dari luar, kalau sesat harus apologia itu tetap harus berfungsi. Ya. Nah, kakak ini kembali ke yang tadi, Roma 14 ayat 3. Kalau tadi kan kakak katakan itu bukan berkaitan dengan hal-hal rohani, itu jasmani, itu remeh. Di situ dikatakan makanan, ya makanan jasmani itu. Iya. Tetapi sedikit berbeda dengan yang dikatakan di video ini. Justru beliau mengatakan bahwa itu bukan hal-hal jasmani. Itu bukan hal-hal lahiriah, tapi justru rohani. Ayat itu Roma 14 ayat 3. Coba baca ayatnya. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Ini kan masalah makan. Nah, tapi beliau kaitkan dengan bahasa roh. Jadi katanya kan menurut beliau itu bukan tentang hal-hal lahiriah, tapi rohani. Misalnya kalau ada orang yang berbahasa roh, itu bukan urusan Anda. Dan siapa yang menjamin bahwa apa yang Anda sampaikan itu benar? Atau Anda yang tidak terlalu memahami tentang karunia-karunia roh ini? Bagaimana ayat tentang makan dilarikan ke bahasa roh? Justru ini penggunaan ayat yang terlalu dipaksakan. Karena ayatnya, konteksnya makan. Untuk hal-hal yang remeh. Apakah masalah bahasa roh?
itu setara dengan masalah makan minum. Ya. Lagi pula kalau dikatakan apa tadi? Apakah saya apa? Apakah itu bukan urusan Anda? Siapa yang menjamin bahwa apa yang Anda sampaikan itu benar? Masalah itu bukan masalah apa yang saya sampaikan, tapi apakah yang saya sampaikan itu ada dasar kitab suci atau tidak. Ya, kalau saya membuat sebuah tanggapan atau sebuah kritik, itu bukan semata-mata dari diri saya, tapi kan saya pakai ayat. Mereka praktiknya begini, tapi ayatnya begini. Misalnya, bahasa rohnya ini kok nggak ada yang menerjemahkan. Padahal menurut 1 Korintus pasal 14, harus 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang bicaranya satu-satu dan harus ada yang menerjemahkan. Nah, saya misalnya membantah itu pakai ayat. Siapa yang menjamin apa yang saya katakan benar? Kalau saya omong tidak pakai dasar, memang tidak ada jaminan. Tapi kalau saya ngomong pakai dasar firman Tuhan, kenapa menolak? Ya. Juga kalau saya tidak memahami karunia rohani, saya memahami karunia rohani dari apa yang diajarkan kitab suci tentang karunia roh. Nah, kalau dianggap saya tidak memahami karunia roh, bagian mana? Coba beritahu bagian mana dan pakai ayat. Dan kalaupun pakai ayat, ingat tafsiran belum tentu benar. Maka mari uji tafsirannya lewat hermeneutik standar. Ya. Baru kita menguji apakah penafsiran kita benar atau tidak. Ya. Oke. Terus juga dikatakan, apakah Kak mendapat hak istimewa dari Tuhan untuk mengkritik orang? Oke, atau hanya menurut pikiran dari Kakak saja? Terus dia kritik saya juga? Ya. Apakah dia punya hak dari Tuhan? Standar ganda lagi. Ya. Kalau kita mengkritik tanpa dasar, memang salah. Tapi kalau mengkritik ada dasarnya, kenapa ditolak? Dan kalau itu dianggap punya hak dari Tuhan, tidak punya hak dari Tuhan, berarti dia juga tidak punya hak dari Tuhan. Ngapain dia mempersoalkan saya dan menganggap saya salah? Ini semua omongan dia ini menghantam kepala dia sendiri sebenarnya. Oke. Ada lagi? Ada. Kembali ke Roma 14 ayat 4 dan 5. Ya. Nah, di situ dikatakan bahwa kalau Roh Kudus sudah ditegakkan oleh Roh Kudus lewat Paulus bahwa tidak masalah beribadah hari apa saja. Yang penting dilakukan dengan iman yang tertuju kepada Yesus, kepada Kristus. Kita tidak berhak untuk menghakimi kalau berbeda hari untuk beribadah. Karena itu adalah egoisme di dalam sebuah pemahaman. Kalau mereka merasa hari Rabu lebih baik, apa salahnya? Karena firman Tuhan sudah katakan itu. Silahkan saja, yang penting itu dilakukan untuk Tuhan Yesus. Mau hari apa saja, yang penting dilakukan untuk Tuhan Yesus, aman. Ini dia mempersoalkan apa? Hari beribadah. Hari Sabat itu. Ayatnya dari mana? Roma 14 ayat 4 sampai 5. Coba baca ayat. Roma 14 ayat 4 sampai 5. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Apakah ini menyangkut hari beribadah? Ini dia satu grup dengan tadi masalah makan minum. Berarti konteksnya masih konteks orang Yahudi. Berarti hari-hari di sini harus dimengerti dalam pengertian hari-hari orang Yahudi. Karena apa? Sama seperti tadi orang Yahudi mau mempertahankan hukum seremonial mereka tentang makan minum. Terus muncul masalah hari ya di bagian ayat yang sama. Artinya ini ayat hari-hari yang menjadi hari penting bagi orang Yahudi. Hari-hari raya mereka. Hari Paskah, hari Pentakosta, hari raya Pondok Daun, lalu hari-hari bulan baru dan lain sebagainya. Jadi itu dimengerti di situ, bukan persoalan hari berbakti. Terserah mau hari Rabu. Terus lagi pula yang mempersoalkan masalah hari berbakti ini siapa? Saya tidak pernah mempersoalkan orang mau berbakti hari apa. Kalau Advent kan berbakti hari Sabtu.
Advent mempersilahkan kita berbakti hari Minggu. Nah, saya tidak pernah menyalahkan Advent kalau berbakti hari Sabtu. Yang saya nyatakan, saya tanggapi adalah serangan mereka yang menyalahkan orang berbakti hari Minggu. Nah, jadi harusnya omongan pendeta ini ditujukan pada orang Advent. Terserahlah mau kebaktian kalian mau Sabtu, terserah. Kalau kita mau hari Minggu ya terserahlah. Silakan diarahkan ke Advent, jangan arahkan ke saya. Saya tidak pernah menganggap salah atau melarang Advent berbakti Sabtu kok. Saya hanya membela posisi hari Minggu sebagai hari yang sah juga untuk beribadah, berbakti. Mau kebaktian hari apa terserah. Jadi menurut saya dia salah alamat lah ya. Kalau kenapa kakak kita harus berbakti hari Minggu? Ya itu kan sudah materi lain lagi. Tapi yang pasti adalah bahwa kita mendasarkan itu pada kebangkitan Kristus. Memang kalau Sabat Yahudi sih Sabtu. Tapi kan orang Kristen itu kan terbiasa meminjam istilah Yahudi dengan memberi makna baru. Paskah orang Yahudi adalah keluarnya mereka dari Mesir. Orang Kristen ambil istilahnya Paskah, tapi isinya diganti dengan kebangkitan Kristus. Pentakostanya orang Yahudi itu, Pentakostanya itu hari perayaan turunnya 10 hukum. Juga hari raya panen, syukur panen. Nah, karena Roh Kudus turun pas hari Pentakosta, orang Kristen adopsi istilah Pentakosta, tapi isinya diganti, bukan lagi 10 hukum, bukan lagi hari raya panen, hari dicurahkannya Roh Kudus. Hari Sabat Yahudi itu hari Sabtu. Tapi sejak kebangkitan Kristus, orang Kristen adopsi istilah Sabat, ya, tapi isinya diganti dengan konsep Kristiani, yaitu hari kebangkitan Kristus, hari Tuhan yang dibicarakan dalam Wahyu. Tapi terlepas daripada itu, mau kebaktian apa terserahlah. Jadi menurut saya ini pendeta kalau serang saya pada problem hari, justru salah alamat, ya, salah alamat. Lagi pula kan ayat itu sebenarnya tidak membicarakan masalah hari berbakti, kita mau berbakti hari apa, itu berkaitan dengan hari-hari raya, perayaan-perayaan orang Yahudi. Ya. Oke. Ada lagi kakak? Ya. Beliau mengatakan seperti ini, perbedaan-perbedaan dalam mengekspresikan atau disebut dengan doktrin itu adalah hal yang memang silahkan saja berjalan masing-masing. Karena memang firman Tuhan katakan Tuhan bisa menjaga mereka. Nah, jadi menurut kakak bagaimana? Menjaga bagaimana? Justru Tuhan menjaga ini tidak turun dari surga sana lalu jaga. Tuhan menjaga umatnya dari kesesatan dengan menggunakan hamba-hambanya yang menyatakan itu salah, ini benar. Jadi kalau mau begitu sebenarnya Tuhan sedang menjaga umatnya dengan memakai saya kasih tahu ini salah ini. Nah justru saya malah dikritik. Ya, jadi dari sudut pandang itu sebenarnya Tuhan kan memberikan karunia kepada gereja. Salah satunya adalah pengajar. Nah, pengajar-pengajar itu ada yang karunia membedakan roh. Membedakan roh ini termasuk dalam mendeteksi ajaran-ajaran yang salah. Itulah cara Tuhan menjaga. Bukan Tuhan turun dari surga sana lalu menjaga. Bukankah Tuhan telah melakukan apa yang dia inginkan, yaitu menjaga domba-dombanya, karena banyak dombanya tersesat di medsos. Nah, gitu kan? Maka Tuhan menjaga dengan membangkitkan hamba-hambanya untuk beritahu ini salah, ini benar. Jadi jangan menjaga, Tuhan menjaga lalu kita diam saja. Nggak bisa. Tuhan memelihara kita, jadi jangan kerja, tidur saja nanti makan. Tidak bisa kan? Tuhan memelihara kita melalui pekerjaan kita. Tuhan menyembuhkan kita, tunggu mujizat saja, jangan ke dokter. Memang mujizat bisa terjadi, tapi kan Tuhan bisa menyembuhkan kita melalui dokter. Jadi Tuhan memakai hamba-hambanya di dalam melakukan misinya di dunia ini, ya. Oke.